Ini kita mulai plat pelaksanaan. Masih ngomong nih rekaman yang ngomong suara-suara masuk. Oke, ada 6 langkah ya. Yang pertama jelas kita di pelajaran ini ada preliminary. Bener nanu. Terus yang kedua itu ada identifikasi. Yang ketiga jalan, terus ada loading atau perubahan, terus ada MU manipulate, lalu ada desain. Ini desain ulangan ada 2, ada ulangan susut dan ada ulangan bentuk. Nah, jadi ini kita langkah hari ini kita sampai sini, nanti sampai hari ini itu sampai apa namanya stop nanti namanya atau menyambung dari baja ke baja ke plat. Ya. Nah ini ada langkah-langkahnya, ada preliminary, identifikasi, kontrol ketebalan, lalu loading atau pembebanan, momen unit, dan desain ulangan susut atau ulangan dulu. Nah sebelum kita masuk ke sini, kita masuk ke preliminary dulu. Saya tidak tahu ini punyamu masuk plat yang mana, plat satu arah ataupun plat 2 arah. Punyamu satu arah atau 2 arah? Rata-rata 2 ya? Ini saya ajarkan satu arah dan 2 arah ya. Kamu sudah sampai sini belum? Sudah. Jadi kita pulang. Belum. Ada banyak nanti ada rekam. Nah meter ya. Ini tambah satu warna dulu ya. Kalau seperti ini berarti kalau dibikin dibikin satu arah berapa ya? 6 bagi 3 berapa? 2 aja ya. Ini 2,5 meter. Ini 2,5 meter, ini 2,5 meter, ini 2,5 meter. Kalau 6 dibagi 2,5 berarti ikutnya pas satu arah atau 2 arah? 6 meter kan LY bentang panjang dibagi bentang ketemunya apa? LY dibagi LX. LY nya ini bentang panjang kan? 6 meter dibagi LX nya 2,5 meter. Ketemunya berapa? Itu yang SMA nih saya hitung nih loh, tidak video viral. Minggu Pak. Berapa ini? 6 bagi 2,5. 2,4. Jadi ini maksudnya satu arah atau 2 arah? Wah parah ini ya. Kalau di bawah 2 itu satu arah atau 2 arah? Satu arah. Di bawah 2 itu satu arah atau 2 arah? 2. Jadi berarti pas satu arah ya. Kalau LY per LX nya ketemunya 2 atau kurang dari 2, maka ini masuknya 2. Yang pertama saya ajarkan satu arah dan 2 arah. Nanti satu arah dulu ya. Maka kita pakai data-datanya dulu, data yang paling penting. Ini aja lah. MC nya kita pakai 20 MPa. Terus MY nya kita pakai 240 MPa. FU nya kita pakai FU atau FUB. Kalau cepat itu FUB ya namanya. Ini pakainya 370 MPa. Oke, kita lanjut ke desain ulangan dulu. Kita kan preliminary dulu ya. Desain ulangannya kita pakai T nya. T itu tebal plat. Kita pakainya 12 cm. Berapa cm Jack? Berapa mili Jack? 120. Ya masuk aja. 120 mm. Nah, T ini tebal plat. Kalau D itu adalah tebal plat dikurangi selimut beton. Selimut betonnya berarti berapa? 4 cm ya? 4 cm. Berarti 120 kurangi 4 berapa? 3 cm berarti 2
100, nanti berarti D-nya 120 dikurangi 20. Ini hitungnya berapa? 100. D-nya 100 ini untuk opsional ya. Nanti tak jelas. Terus kita cek dulu desain tulangan atasnya pakai Hermes kita. Karena nanti kita pakai gudeg M8, maka kita bentuk desain tulangan atas, terus yang M10 untuk tulangan bawah. Ya. Terus kita pakai kava buton CV-nya ini sudah ada, CV-nya sama dengan 20 cm, 20 mm atau 2 cm. Nah, rumus D-nya D ini sama dengan setengah T min CV min setengah kali diameter tulangan. Maka T-nya berarti T itu tebal plat ya. Jadi T itu tebal plat 12. Maka di sini kita pakai 120 kurangi CV-nya 20 min setengah kali diameter yang paling bisa berapa? 10 ya. Setengah kali 10. Maka ketemunya 95. Ini ya. Nah, ini sudah ketemu CV-nya, nanti bentuknya gini loh. Ini kan plat ya. Plat ini ada tulangan atas, ada tulangan bawah. Nah, yang kita hitung itu tulangan dari sini sampai ini. Kenapa kok dihitung ini, Pak? Karena beban efektif plat untuk bekerja, kamu bekerja di plat ini adalah efektifnya ini dari ujung ini sampai ujung bawah ini sampai tulangan yang atas. Nah, meskipun betonnya itu CV-nya itu yang atas ini, CV-nya itu CV sama dengan 2. Sebenarnya ada dua, ada CV atas dan CV bawah, tapi karena D-nya itu efektif, maka yang dipakai dari tulangan atas ini menuju cover ya. Ini D efektif namanya, D efektif. Itu nih, kalau di runtutan awalnya ya memang ini D 120 dikurangi ini. Tapi yang dipakai, D efektif itu yang dipakai nanti yang 95 mm. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembebanan. Kalau identifikasi preliminary sudah, ini identifikasi ini sudah, kontrol ketebalannya sudah pakai 120 yang D ini. Lalu kita masuk ke loading atau pembebanan. Maka kita masuk loading atau pembebanan. Ini sebenarnya sudah kalian kerjakan ya di pertemuan berapa? 2. Itu yang ada IDIL. Ya, ini kan sudah kalian kerjakan, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Maka ID-nya sama dengan berat sendirinya punya berapa meter per meternya? 400-an per meter. Ide. Kamu kan sudah tugas kan? Coba buka tugas. Idenya ketemunya berapa? Saya nggak akan ulangi ya. Woi, terserah gue. Saya sudah beberapa kali ngomong ini terserah gue. Saya mau tanya, idemu ketemu berapa kali? Idenya ada di platnya, belum ada di balok. Kan kamu hitung yang plat apa namanya redistribusi momen itu, gambar segitiga, gambar apa? Itu ada ketemu idenya. Berapa idenya mas? Satu aja nyebut. Berapa? Idemu hasilnya berapa? Ayo, kan menyesuaikan kalian dulu. Lama ya, paling lama. Berapa idenya? Berapa? 400 berapa? Pas? Kilogram. 401. Saya pakai yang 401 ya. 401 kilogram. Ya, KL-nya berapa mas? KL-nya saya pakai yang 1,92. 1,92 apa? Kilonewton. Berapa kilogram? 192. 192 kilogram. Oke ya. Berarti oke sudah sampai sini.
Maka kita cari MU atau PBU-nya, kita cari momen ultimate-nya atau PBU-nya. Rumusnya sama dengan yang kemarin ya, 1,2. Hitung ya cek, karena ini punya cek. Hitung semua ya. Dikalikan 401 ditambah 1,6 kalikan berapa ketemunya? Hitung, hitung Pak. Raja pertama begini. 788,4 kilogram. Dah, saya ini ya. Jadi kita masuk ke identifikasi yang kedua. Masuk ke identifikasi ini videonya sudah. Maka kita masuk identifikasi. Identifikasi. Ini plat satu arah, satu arah ya. Kalau plat satu arah, maka dari kita punya beberapa momen yang paling besar dan momen yang paling kecil. Ini kita anggap bahwa di ujung ini sendi dan kamu kalau belajar pakai bundek, ini kan kita akan pakai bundek. Tahu bundek ya? Bundek sudah tahu ya. Dia kan fungsinya menumpang tidak seperti ini. Ya tidak seperti cor yang manual itu, yang monolit. Cor yang biasa, yang pakai triplek, itu namanya monolit. Nah, kalau bundek kan enggak, jadi dia numpang di balonnya kan. Nah, maka dari itu peletakannya di sana itu bisa di adik-adik bisa mendesain dengan sendi ataupun mendesain dengan roll. Jepit boleh nggak Pak? Boleh, tapi nanti akan sedikit lebih besar kalau jepit. Oke. Nah, kalau identifikasi satu arah, maka kita cek di sini ada sendi, ada ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Maka momen-momennya yang terjadi ini di sini berapa? 1/24. Ini juga 1/24. Terus momen di tengah-tengah ini 1/11, ini 1/10, ini 1/16, 1/10, ini 1/16, 1/10, ini 1/11. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini momen lapangan dan momen tumbuhan. Adik-adik harus tahu. Jadi kalau kamu bikin seperti ini dulu di analisis struktur, ini kan ada momen ini ya, namanya oke. Bila kan gini ya. Masih ingat? Ini momen negatif, ini momen positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, di dalam momen ini kalau adik-adik mendesain, kira-kira kalau semuanya positifnya di tengah, maka tulanganmu nanti gambarnya akan ditarik atau di bawah. Ini gambar plat ya, kita potong. Maka tulanganmu ini nanti kalau ini yang atas kan kamu pernah nggak lihat plat gambarnya ini? Inilah ya. Nah, gini. Dan gini ya bentuknya ya. Jadi ada dua, ada tulangannya yang di bawah, ada tulangannya yang jadi kalau platnya nanti ekstrimnya bentuknya seperti ini, tapi kalau biasanya orang gambar, karena sekarang orangnya untuk malas mungkin ya, maka gambarnya kayak sini, gambarnya dibuka ke seperti ini model ini. Ini arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas. Ini menunjukkan bahwa tulangannya ada di atas, yang satu tulangannya ada di bawah. Ini untuk menahan momen negatif, yang ini untuk menahan momen positif. Kira-kira besar yang negatif atau besar yang positif? Momennya yang terjadi. Positif atau negatif, Mas? Positif. Kenapa, Mas? Karena menopang bukan di atas. Kan juga ambil itu. Ini juga menopang, Mas. Mas. Emang dipikir nggak menopang? Menopang kalau gede menopang. Tapi di tengah lebih besar. Iya, logikanya gitu ya. Jadi yang paling besar ya memang tulangannya yang sini. Kalau ada dia lihat kalau bentukannya yang paling besar di tengah, aku dipikir tengah, maka yang tengah itu dijaga nih, biar tidak turun. Itu oke? Saya nggak cepat, nggak apa-apa ya, paham kan? Paham. Nah, ini kalau tabel ini kalau plat satu arah ya, nanti akan saya jelaskan ini fungsinya apa. Nah, kalau adik-adik ini nanti kita punya plat dua arah, kayaknya punya plat dua arah. Nanti kita pakai tabel. Kalau dua arah, nanti kita pakai
pakai tabel plat, nanti ada MLX, ada MLY, terus ada MTX, ada MY. Nanti tabelnya ada semua, nanti tak buka. Ini punya saya masih ada. Maka untuk mencari ini namanya MU, kita cari yang paling besar. Kira-kira yang paling besar ini 1/24, 1/11, atau 1/10, atau 1/16 momennya. Ini yang kita MU itu sama dengan 1/24 atau momennya dikalikan dengan WU. Dikalikan dengan L kuadrat. Kira-kira kalau MU-nya yang paling besar yang mana? 1/24, 1/11, 1/10, atau 1/10 yang paling besar. Kita coba dulu ya. Yang paling pinggir 1/24 dikalikan WU-nya berapa? 788. Tak genomi aja ya, 788 ini ya. Kalau kalian besok jangan, ini ada koma-koma gak enak untuk hitung ya. Kalian besok jangan. L kuadratnya berapa? Kita cari L kuadratnya yang ini. Jadi 2,5. Bukan yang ini ya, yang ini ya. Tentang yang pendek yang jadi. Maka ini 2,5. Nah, kemudian berapa Pak? 205,31. Soalnya ngepas menit. Berapa? 205,31. 205 benar. Aku udah percaya. Oh, kalau yang sini 20.000. Malah saya nggak percaya. 788 kali 2,5 berapa? 2,5. Ya. Kita cari langsung yang paling besar ya. Karena kita carinya yang paling besar, tidak paling kecil. Ini kalau berlaku plat itu satu arah. Pak, nanti takut saya kalau bikin satu arah nanti ada keretakannya gimana? Ya kan sudah dihitung. Berarti sudah aman semua dua-duanya. Itu ya, jangan takut. Tapi memang sedikit lebih boros kalau satu arah. 1/10 kalikan 788 kalikan 2,5 kuadrat. Berapa? 2,5 kilogram meter. Nah, yang kita pakai yang mana yang paling besar? Kalau yang 4 dua arah ini kita pakai tabel SNI 2019. Tak selesai dulu ya. Hidupnya dong mas. Pause. Nanti pakai yang lain. Data dia welek. Oke, kita pokoknya ultimate ini dipakai di ini kalau speed sempurna ya. Speed sempurna rumusnya ini 0,001 kalikan LX kalikan XX-nya ini. Jadi contoh kalau seumpamanya platmu plat berapa speed 6 dibagi 3 ketemunya berapa? 2. Jadi kita cari yang X-nya 2. X-nya 2 mana? Ini ya. Ini enaknya pakai pokoknya speed sempurna, ini namanya speed sempurna. Jadi lambangnya kayak gini. Bentuknya itu nanti kalau kamu cari di tabelnya ini speed sempurna ini. Ada yang speed sebagian juga. Jadi tidak semuanya terjepit sempurna ya. Tidak terjepit sempurna. Kayak apa ya? Kayak balkon, tahu balkon? Balkon itu terjepit sempurna enggak? Enggak. Balkon itu tidak terjepit sempurna. Nah, berarti rumusnya ini adik-adik besok lihat ya. Ada 0,000 ini, nanti ada yang minus, ada yang tidak minus. Itu nanti diperhatikan. Oke. Maka kita cek rumusnya 0,001 kalikan ILX kuadrat dikalikan X sama dengan 0,0001 kalikan itu kan ada banyak. Nah, X nya kita cari yang ini. Tadi kan nilainya berapa?
41 ini ya. 41. Maka nilai X-nya ini 41. X-nya yang mana Pak? Nah, yang penting sampai sini dulu sudah nangkep ya caranya mencari. Jadi nanti X-nya ini 41. Terus nanti beda-beda ya. Jadi yang M ini kan apa? Ini MLY. Ini MLY. Nanti ada MLX, ada MTY, ada MTX. Ini beda-beda. Yang terakhir ada 41, 12, 83, 50. Mana yang paling besar itu yang dilihat? Nanti X-nya. Nah, LX-nya dapat dari mana Pak? Oh, nanti ada. Itu ya, sampai sini Pak, mencari MU dan BU. Oke ya. Kalau seumpamanya adik-adik ini kita coba cek, kita pakai BU-nya 788. Ya, kuadrat. Pak, kita dihitung apa ya? Coba ya. 788. Itu berapa? Tes. Coba salah tes. Ayo ini. 0,001 kalikan 78 kalikan 41. 2545,87. Berapa? 2045,87. 2545,87. Sudah dipakarkan ya? Sudah. Ini salah satu contohnya ini kan segini, besar sekali BUM punya. M-nya besar sekali ya. Momennya besar sekali. Momennya yang satu aja ya, karena dia satu arah ya. Kalau dua arah bisa. Jadi momennya yang satu besar sini, yang satunya besar sini. Nah, ini fungsinya untuk apa sih Pak? Fungsinya ini adalah untuk menghitung reinforcement. Reinforcement. Ini menghitung tulangan ya, jangan pusing ya. Nah, menghitung tulangan ini kita pakai yang pertama data angka ya. Ada yang namanya beta 1. Beta 1 dibuka berapa? Ini ada di apa namanya teknologi bahan konstruksi ion. Wah, ini kok ion terus loh ini. Ini ada nilainya di teknologi bahan konstruksi nilainya 0,85. Langkah kedua, setelah kita pakai beta 1, kita pakai rho B, rho balance. Rho B-nya sama dengan rho balance. Set. Berapa jadi? Rho balance. Maka rumusnya rho balance itu adalah 0,85 kalikan beta 1 dikalikan FC aksen dibagi FY dikali 600 per 600 plus FY sama dengan 0,85. Probenya apa? Beta satunya 0,85 kalikan FC nya 20 MPa dibagi FY nya 300. FY itu ini 240. Kurang gimana dihitung ya? Kalikan 600 dibagi 600 plus 220. Yang dihitung nih? Hitung Mas. Terbas. 14,51. 14,51. Masa bas? Wah, ada sama orang ini. Ayo balik. 0,85 kali 0,85 kalikan 20 bagi 240. Ini sini 0, harus ya? 0,05. Salah, harusnya ini loh, bener ini. Ini ya. 0, berarti hasilnya berapa? Kecuali dibagi kan harusnya dikali. 0, pasti kan 0, kan? 20 bagi 240 itu mesti yang 0, kan? 600 bagi 600 plus 240 ini 0, ada yang pasti 0, kan? Berapa? 0,4. Sebelahnya berapa? 0, oh 300 udah 3 angka di belakang koma. Rho ini kalau bisa 6 angka di belakang koma. 6 angka kalau bisa.
Kalau di titik ketiganya sudah belakangan 00 ya sudah. Tapi kalau bisa dinamakan di belakang koma. Kenapa? 0 angka di belakang koma itu berpengaruh sekali di row. Kamu geser ini satu, tulanganmu tadi gede-gede. Ini untuk tulangan, ini untuk tulangan. Ini untuk tulangan. Terus kita lanjut kemana nih? Sana ya. Geser. Ayahnya Bos ini. udah belum? Udah, Pak. Kalian sudah muat belum? Belum kan? Sip. Sudah? Robi rumusnya 0,043. Ini berarti berapa persen? 1, 2, 3. Berarti 4,2%. Maka kita cari yang namanya row. Balance. Bukan kan row balance sudah. Kita cari row max-nya. Row max. Row max berarti 0,75 kalikan row B. 0,75 kalikan 0,043. Setelah row max kita cari row min. Kira ini 0,75% apa dulu? 0,75. 0,03225. 0,03 225. 5 iya. Berarti berapa persen? 3,225%. Oke, terus rutinnya ini dari SN-nya aja ya, 0,0002 atau 0,2%. Benar? 0,2%. Ini 0,2 harusnya 2%. Terus salah lagi. Nah, ini 0,02 1, 2 berarti 0,2. 0,2. Ini ya, ini ya. Ya. 2%, 2%. Ini jangan lagi minum. Ini tadi. Kalian sudah baca ini ya? Sudah baca belum? Aku Salah. Kurang buat. Salah ya, jangan tulis sih. SN itu tadi. SN. Maaf ya, saya juga lupa. Saya jarang pakai nomin soalnya. Ini yang ini SNI ya. Ini yang terbaru 2019 ini. Terus ketemu semua row minimum, row balance, row max. Ini sudah semua ya. Maka row B harus lebih besar daripada row max, harus lebih kecil daripada row ini. Benar ya ini ya? 4,3% lebih besar daripada 3,225%. Ini lebih besar daripada 0,2%. Ya oke ya. Oke. Belum selesai nih saudaraku. Oke. Kita cari RN ini. RN itu sama dengan MU walaupun namanya imbang ya. MU. Berarti B dikalikan D. MU-nya berapa sekarang? 492,5 berarti Tetanya ini mau 0,85 dikalikan B. Ini gini ya, ini kan matnya besar 2,5 kali 6. Saya mau ngambilnya cuma 1 meter kali 1 meter. Saya contohkan acibuk sampel gitu ya. Ya. Jadi 1000 dikalikan D-nya berapa tadi? 9. Oke, dihitung.
Bentar, tetanya jangan pakai 0,8 aja. Pelan. 0,0648. Ini beneran 0,0 ya. 6,48. Ini sih beneran 0 dari sini ya. Ini kan kali 10 pangkat 6, ini dikali kuadrat. Di kuadrat. Dah. Beneran 0 dari sini. Boleh kepanjangan. Kita. Nih, 4,9 ini kan jadi kilonewton. Ini mau tak jadikan kilonewton ya. Ini tadi kan kilogram. Rubah ke kilonewton. Rubah ke newton. Jadi dibagi 1000, dibagi 1000 lagi. Kira ini? Ini ya 495,2 jadi 4,95 kilonewton. Berapa? 0,68. Nah ini oke, RN-nya sudah ketemu. Lalu setelah kita ketemu RN, kita cari M kecil. FY untuk bagi 0,85 jika FC aksen. FY-nya 240 bagi 0,85 kalikan FC 20. yang itu 14,11 ini nggak ada satuannya ya. Terus kita cari row pakai. Bangku ini cari row ya. Iya. Apa ya? 1/m dikalikan kurung 1 min 1 akar. Wenek. Akar. Di dalam 1 min 2 rn dikalikan OR dikalikan dengan RN dikalikan M dibagi FY dengan 1 dibagi M nya berapa? 14,11 dikalikan 1 min akar 1 2 kali RN ini 0,982 kalikan M nya 14,11 dibagi 25 sampai situ. Itu yang di dalam akar 1 min atau 1 min kali? 1 min 1 min 1 Itu iya turun untuk yang lain. ayo dihitung ya jadi 0,1 salah jelas. Bang, berapa? Ini udah mau selesai, santai. 005 minus nggak apa sih? Enggak, kalau ini salah begitu ya. Salah minus sih. Harusnya enggak minus. Ini baik. Itu dong. 0,03 Hah? 59 Berapa persen? 0,3% ya. Ya. 35. Saya kan bilang 6 angka di belakang makanya itu istimu. Belakangnya ada lagi nggak? 0 Nggak usah berarti. 0,359%. Ini angka row ini harus di antara row minimum dan row max. Paham gini? Berarti harus di antara 3,225%. Ini row pakai, terus harus lebih besar daripada row max.
Pada syaratmu ini tidak terpenuhi berarti jawabanmu Salah. salah. Kalau mau minus, karena mungkin minus. Gitu ya? Oke. Sudah ketemu nih row-nya. Kalau sudah ketemu row ya sudah tinggal gampang. Sudah tinggal kita cari luasan perlu. Sudah ketemu nih kolammu. Luasan perlunya yang pertama, kalau kita pakai bundek kan ada dua, ada bundek, ada besi. Bundek tahu ya? Ada yang nggak tahu bundek? Kalian tahu nggak tahu bundek? Bundek kiri, ini mana seperti itu sendiri. Bundek ini. Ini bundek itu, ini. Seng. Mirip seng. Kayak spandek, tapi ditumpang. Ini spandek pakai bundek ini. Ruangan ini juga pakai bundek. Pernah lihat belum? Kayak ini coba lihat. Nah, Nah ini pokoknya pakai bundek ini. Kalau dari atas tuh kayak gimana ya? Gila. Nah, punya ini. Nah ini, numpang ini. Ini bundeknya. Pengganti dari apa sendiri? Triplek. Nah ini nggak usah dicopot kalau ini. Dicopot. Kan mapan sih, mapan sama. Iya. Betul. Tinggal mapan. Lebih irit mana? Kalau saya sendiri prefer lebih senang bundek daripada yang manual. Manual buat materinya terlalu banyak. Kalau kamu pakai cor yang casting apa? Triplek. Buang cor aku banyak banget ya. ya. Buangnya ribet, masangnya ribet. Ini tinggal tempel. Di stop. Sudah. Nah ini penggantinya nantinya. Ini kan balok nih. Kita ganti. Oke, kita cari luasan perlu. Luasan perlunya itu adalah rho pakai dikalikan B dikalikan D. Rho-nya ada berapa ini? 0,00359 kalikan B-nya 1000 kalikan D-nya 95. D-nya tadi. Ada lagi dikalikan lagi nih. Ini jadi apa ya? Ini bundek, sorry. Bundek. Ini bahasa tukangnya bundek ya. Nek bahasa keren sipilnya namanya apa? Floor deck. Dek. Iya, Dek. Berapa ini, Cik? Terus. Pira Percaya mana kayak ini? Ora percaya. 341,05. Ah, ini percaya. Koma 05. Oke, sekarang tak jadi. Kamu pengen ngerti dan praktek. Buka HP-mu saya. Saya nggak mau di sini ya. Pengen kalian praktek. Buka HP-mu. Buka HP. Silakan cari. Ayo buka HP nih. Silakan cari Union Floor Deck. Union Floor Deck. W1000 ya, jangan beli yang itu 200 W1000. W1000 ini. PT Union. Download Terus Temu? Download. brosur. Ya, brosurnya. Kilo. Tapi saya maunya punya yang enggak sendiri. Iya. Oke, sudah? Sudah belum? Ya. Betul saya dapatnya saya sengaja cuma berbeda lebih. Cari yang halaman kedua atau halaman ketiga saya nggak tahu. Mungkin beda-beda. Cari ya. Ini yang ini sudah ketemu. Di situ ada gambar floor deck ya. Iya. Oke. Terus ada base metal thickness set BMT. Ada yang 0,7, ada yang 1 mili. Berarti itu menandakan apanya? Ketebalan floor deck, ketebalan bundek. Oke. Area milimeter kuadrat per meter. Area ini sama dengan ini, Mbak. Dengan luasan perlu. Ini namanya AS atau luasan perlu. AS itu adalah luasan yang diperlukan. Luasan yang diperlukan dengan desain yang tadi dan ini
ini adalah 340. Di situ ketemu berapa? 812,67. 812,67. Aman nggak kira-kira kalau pakai 0,7? Yang diperlukan itu segini. Bundeng 0,7 menyediakan 840. Aman nggak? Aman. Aman. Berarti pakai yang mana? 0,7. Floor deck 0,7 7. mm wing 1000. Jangan lupa ini ditulis di sini. Ini masih nggak usah aman kan di poros. Ya, Ada yang di bawahnya itu 0,65. Itu kalau nggak salah B-nya sekitar 690-an. Masih aman sebenarnya. 0, ini kan 0,7 ya. Di bawahnya ini ada 0,65. Itu luasan areanya itu sekitar 760-an. Itu juga sudah aman sebenarnya. Cuma sekarang karena pemerintah ada regulasinya, kayaknya dinaikkan jadi 0,7. Alhamdulillah. Masih berani lanjut lagi? Lanjut ya? masih. Ada pertanyaan nggak di sini? Sudah muat belum? Sudah pernah. Sudah pernah muat kan? Oke. Lanjut dulu. Ini pakai yang ini ya. Ini kita lihat ada keterangannya di bawahnya ini, ada terjepit terletak bebas, menerus atau terjepit elastis. Adik-adik jangan pakai yang ini ya. Pakainya yang ini ya. Ini terletak bebas, terjepit penuh. Kamu boleh pakai terjepit penuh boleh. Kalau pakai bundek atau pakai dua sisi, satu terjepit penuh, satunya tidak. Kita lihat yang terjepit penuh nomor berapa ini? 1, 2, berapa? Ini ya, nomor 2 ini ya. Unsur saya ini. Nah, ini ya. Ya. Ini terjepit penuh. Ini dia terletak bebas. Ini cuma numpang di balok. Ini terjepit dua-duanya, kiri kanannya saja. Kalau ini biasanya di mana? Ini biasanya di teras. Yang ini, ya kan? Yang satu kan tidak terjepit bebas Ya. ya. Ada lagi yang bawah. Nah, biasanya adik-adik ada dua. Kalau bundeng itu bisa yang nomor 2 di atas tadi atau nomor 2 yang ini. Kamu mau pakai yang mana itu? Caranya sama semua. Rumusnya itu nih 0,01 kalikan I X kuadrat dikalikan X. X-nya yang ini. Kalau tadi ya. Kalau mau nih, sini aja ya. Ini kita pakai mau yang mana nih? Nanti adik-adik cari yang paling besar ya. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nanti kamu cari yang paling besar. Contohnya saya pakai yang nomor 2 ini, maka 0,001 kalikan I X kalikan X kuadrat kalikan X. Ini nanti kamu cari sendiri ya, paling besar ya. Maka 0,001 dikalikan I X nya itu yang Pak itu X apa LX Pak itu? oh ini LX ini. Ini kali X nya berarti 492 dikalikan LX nya panjangnya berapa sih? Ini contoh soalnya double. Kita pakai berapa ini? 4 sama 2 gitu ya. Kalau 4 sama 2 berarti ketemunya berapa? Ini ya 62 ya. Ya. Ini 4 dan 2 maka 4 dibagi 2 ketemunya berapa? 2. Nah, kita pakai yang 2 ini. Kita turun ke bawah yang ini ya. 4 dan 5 6235. Kita cek 49 kali X kuadrat. Nah, LX itu berarti benang pendek atau benang panjang? Pendek. Berarti 2 kuadrat dikalikan X-nya 60. 2. Piro, Mbak?
Kecilnya sebenarnya di sini bener Mbak? Ada kuadratnya loh. Duanya kan maksudnya kuadrat. Iya, duanya yang kuadrat. Kita coba cek yang satunya ya, 0,001 kalikan 492 kalikan 2 kalikan 35. Oh, ini kecil ya? Wah, kecil sekali ya. Kecil sekali ya. Harusnya nggak boleh banget kecilan. Nah, sudah kita pakainya ya isi, tidur isi. Harusnya pakainya WU, saya pakai apa ya? Oh, astagfirullahaladzim. Ini loh salah itu. Ini IX itu pakainya WU. WU-nya itu 79 788. Ayo, hitung, Valeri. Satu 95 1,52 195. ya Oh, 109,52 kilogram. Ya ini kita kayaknya ini yang dipakai. Ini ya. Ini sudah ketemu momennya 492. Nanti kita pakai kita pakai di sini mencari RN-nya. Iya, hubungannya di sini. Jadi kalau satu arah tadi mencari MU-nya ini dengan menggunakan 1/24/10 tadi. Tapi kalau plat dua arah mencari MU-nya ini menggunakan rumusnya seperti paham belum? Paham ya? Kayaknya sudah paham. Masih bingung? Ini kayaknya nggak pernah bingung. Gini tak jelaskan. Kalau plat satu arah ini seperti yang saya jelaskan tadi caranya. Di runtutan dari sana sampai akhir itu sama. Kalau platnya dua arah yang membedakan hanya di sini. Mencari momen ultimate-nya ini. Nih 492 kan tadi pakai 10, 11 dan seterusnya ya. Kalau ini plat dua arah, kalau plat dua arah mencari MU-nya menggunakan rumus yang tabel tadi. Rumusnya ini kan 0,01 kali 788 kalikan Rx kuadrat kali Rx. Nanti caranya di tabel, kita punya 190. Hubungannya di mana Pak? Caranya sama persis, semuanya sama. Mencari Rn, rho minimumnya sama, rho maksnya sama. Yang membedakan hanya di Rn ini. Rn ini kan rumusnya sama dengan Rn sama dengan MU dibagi theta kalikan B kali kuadrat ya. Maka yang MU di sini ini bukan 492 tapi 1,95 kalikan 10 pangkat 6 dibagi 0,8 kalikan 1000 dikalikan 95. Ini saja beda. Efeknya di mana Pak? Ini efeknya kan di sini. Paham ya? Satu arah, dua arah rumusnya sama, yang membedakan hanya itu saja. Kayaknya punya dua arah ya semua ya. Iya. Nanti pakai itu. Nanti tinggal ganti aja pakai tabel. Nanti ada tabelnya, boleh nanti cari di Google sendiri ya. Nanti kan. Pak Asgal punya software Saya nggak punya, makanya saya cari sendiri di Google. Please. Saya sebenarnya punya, saya malas saja untuk bagi biar kalian mandiri sendiri lah, masuk diulang terus. Nanti boleh pakai yang nomor 2 ini, lihat ya, boleh pakai yang ini. Mana ya? Ini. Oke, beda. Masih berapa? 2 ya? 2 Di titik 2 meter. 2 ini aja. 63 sampai 6 62 sama 41 beda. Beda sekali. 41. Terjepit bebas itu lebih besar. Kenapa? Karena dia memang gerakannya lebih bebas. Ini kan yang orang ini kan bebas tuh di media yang ini loh. Tapi nih di cekling kenceng, dia lebih kecil kan momen yang terjadi. Sama, makanya dia lebih kecil. Gitu ya. Paham ya? Sudah oke belum nih? Ada yang tanyakan nggak? Kalau sudah oke tak lanjut lagi misalnya. Dia sudah mulai menyerah. Oke sudah.
kita pakai desain ulangan. Desain ulangan. Ini baru ketemu Golek sama ketemu tegal plat ya. Ulangannya kan belum. Walah. Enggak. Insya Allah enggak. Kalau ulangan itu kan AS ada dua. AS sama dengan rho B kalikan D. Rumusnya sama. Rho B kali D. Tapi yang membedakan ini adalah pakai rho minimum. AS-nya. Kenapakah saya pakai rho minimum, Pak? Saya mau pakai itu ada 4 rho ya. 4,3, 3,225, terus 0,359 sama 0,02. Saya pakainya yang paling kecil saja. Kenapa? Biar memang benar-benar yang paling kecil ini spill. Nek pakai itu kan berarti nanti tulangannya jadi besar. Jadi rho-nya saya pakai 0,002. Tadi kan B-nya berapa? 1000. Tadi kan B-nya ini balik lagi. Saya ulangannya saya balikkan lagi ya. B-nya ke 120 ya. Berapa ini kita punya Mas? 120 kali 2 240 ya. 240 mm kuadrat. Oke, berarti kebutuhan tulangannya untuk 1 meter kali 1 meter itu kebutuhannya luasannya adalah 200. Kalau seumpamanya saya pakai rho minimum, boleh pakai rho itu boleh 0, berapa Mas? 0 yang minimum yang rho pakai 359 kalikan 1000 kalikan 120. Ingat kalau desain ulangan D-nya balik ke 120. Pakai T, taruh aja lah. D T. Nah, ini aja. Berapa Mas? 430,8 ini letter. Mau pakai atas boleh, mau pakai bawah boleh. Nah, kita cek tadi desain tulangannya. Desain tulangannya kan ada 2 tadi. Mana ya tulangannya? Ada M8 dan M10. Ingat besok ini biasanya ning proyek hati-hati ya. Saya pernah rugi di proyek gara-gara salah drafter. Ini bacanya gimana? 88 sengkang 150. Jarak. Kamu diam ya Pak Sagun. Pak Sagun diam ya. Nah ngomong boleh. Bukan lagu bisa gimana? Baca Pak, ini bacanya gimana? Bas, bacanya gimana Bas? Besi diameter 13, jarak 200. Cuma itu toh? Ada tambahan nggak? Ada yang bisa nambahin? Besi Itu benar. Tapi ya masih kurang. Pak Sayun. Enggak bisa Pak. Bacanya gimana? Oh, polos 10. Ada beberapa notasi pembesian yang masih tidak tahu. Kalau P10 jarak 100, yang belakang ini pasti jarak, bukan sekang ya? Iya. Jarak, ya. Betul ya? Untuk menggambarkan ini orang betul. Kalau di depannya P berarti dia Polos. besinya polos. Kalau D Ulir. Ulir. ulis atau deform. Deform. Ulir. Paham ya? Kalau seumpamanya 8 150 bacanya yakin polos? Beda terus. Saya sudah lapar ini aja. Apa cek? Ada lagi. Belum selesai ini. Ini apa ini? Ini M8 jarak 200 ya? Muter. Nyelelek Pak. Link di sini.
Ingat ya, besok jangan sampai salah cuma sini ya. Tukangku salah baca. Ini dibaca polos. Kalau sudah di atas 10 diameter tulisannya gini, ini berarti ulir. Nanti ya di atas. Di atas diameter 10. Di atas 10. Pokoknya kalau diameter 10 kok ini jret, itu pasti ulir di atas diameter 10. Kalau 8 ini pasti polos. 8 juga ada yang ulir. Ada besi itu ada berapa sih? 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 13 itu ada 13, 14, 16, 19, 22, 25, 29, 32 semua ini. Belum kembali mati. Punya saya dulu pernah bilang, satu lagi, ini giling-giling, kue besok nek kue hati-hati nek giling. Dulu tukang saya kan tolol ya. Kue ngerti nek nganggo membelokkan tulangan itu, pakainya apa? Jadi apa ya? Alat yang buat sampai suatu ketika. Karena tukangnya dugul pagi-pagi bermabuk, mobil saya nggak tahu ya dugul, saya datang sambil mau sama teman-teman itu mas, sama juragan saya gitu, aku dulu video-video dulu awal-awal mulai ngevlog. Android Sony Xperia itu. Ya. Jadi saya sorenya itu baru beli HP Sony Xperia M2, juragan itu belinya Zanzer, ya seri HP. Dia video-video pakai tukang. Tukang itu bawa ini. Terus kita diameter 25 ya. Harap dibengkoknya nganggo terus kebengkok ke sini gitu. Dan juragan ini ngomong, mau nek iso bengkok tak kei duit 100.000. Tapi tak video sikat terus. Nah, jadi yang mampu ya, wong sing membengkoknya sama besi dia gede ya. Dibengkokkan dia. Video orang kebengkok malah dia kejengkal cuma kalau dia mental mas. Itu kejahatan yang tolol yang dilakukan. Ya seharian itu dia akhirnya nggak bekerja. Ya lorong kabeh mas kejengkang itu. Balik bener-bener balik itu videonya masih ada di Facebook gitu. Bener-bener balik kejengkang gitu. Aduh pak. Itu beruntungnya ya di depannya nggak ada besi. Beban yang mau mesin itu cepat mati. Aku sakit ya. Video sama teman-teman video aneh-aneh mas. Pokoknya aneh-aneh ya hati-hati besok di lapangan itu. Jangan sampai kamu berbuat yang senonoh dan aneh-aneh. Terus ada lagi nih, ada M. M ini apa? Kalau notasinya nanti M, ini berarti Hermes. Berarti besi Hermes? Wah, berarti besi Hermes. Parah, becek. Besi yang digelar tanpa dibendrak, digelaran itu loh. Tinggal pasang di atas budek. Sudah tahu Hermes? Belum? Bukan HP, boleh jenis Hermes. Boleh sih. Bire Mas tulisannya. Oh. Terus kita dulu cek. Ya. Boleh Pak cek dulu. Pecah, jelas. Pokoknya patokan itu cek nanti sekenalan. Bes, oke ya. Hermes itu biasanya ada beberapa jenis. Ada M4, paling kecil M4, M6, M8 itu ukurannya sama diameter bulir 8, 4, 8, 6, 10, 12. Ada lagi diameter 13 tapi jarang dipakai kecuali untuk proyek besar. Tapi biasanya dipakai M8, M10. Kalau ini kan notasinya M8 ya. Mana tadi? M8 ini. Maka dia diameternya 8 tapi tanpa dibendera, dia pakai las gitu ya. Ya. Pernah lihat ya? Nah, oke. Jangan sampai salah. Saya dulu baca ini tukang yang moncos, ini tukang gambar salah. Jadi ya ownernya kan ya nggak mau kan? Ya saya tak balikan, dibalikan. Yang jual juga nggak mau lah terima itu kan. Nota sudah masuk, kalau mau harga setengah. Ya daripada tidak terjual kan, mendingan harga setengah kan? Setengah, terus beli baru lagi. Wah nyesaknya luar biasa itu. Tadi rasmiro, itu ya. Nah,
Kita lanjut, kita menggunakan Bermes M8. Bermes M8. Maka untuk mengetahui luasan tulangannya ini menggunakan yang namanya ASST atau luas tulangan yang dipakai. Tadi kan perlunya kan ini. Ini 240 yang dipakai yang ini. Rumusnya gimana? 1/4 kalikan pi d. Maka 1/4 dikalikan 3,14 dikalikan di kuadratnya berapa? 300. Kan M8. Maka 8 kuadrat. Karena ini jaraknya sudah ditentukan 200, maka kita tidak bagi. Dikalikan 1000 per 1000 dapat dari mana, Pak? Luasannya kan tadi per 1000 kan? Per 1 meter 1000 mili dibagi dengan 200. Ketemunya berapa, Mas? Oh, tak jadi. Ini kan pakai Bermes. Pak, saya nggak mau pakai Bermes, saya mau pakai tulangan ijen. Tulangan tunggal yang satu. Ya, tak jadi. Karena mau begini. Tak jadi. Piro, Pak Yun? 251,337. Udah, cukup. Milimeter. Oke, berarti dengan menggunakan Bermes M8 jarak 200 aman nggak? Kita punya 240, ya. Aman. Yang besimu itu 251, aman nggak? Aman. Yang digunakan Aman nggak, Bas? Enggak. Kok bisa nggak aman, Bas? melebihi nggak sih Mas? Oh enggak. Yang dibutuhkan itu 240 biji. 240. Kamu punya 251, aman nggak? Aman. Aman, murah. Murah. Kecuali kamu pakai ro ya. Yang bawah. Aman nggak? Enggak. Caranya gimana? Caranya ini kasusnya ada dua ya. Yang pertama, kalau kamu pakai ro yang ini aman nggak? Aman. Tapi kalau kamu pakai ro yang bawah, aman nggak? Ya. Nah, caranya gimana? Ditambah lagi, bukan hanya tulangan atas tapi tulangan Bawah. Tulangan bawahnya pakai apa ini? M10 kan? Hitung juga. ASST sama dengan 1/4 kalikan 3,14 dikalikan 10 kuadrat kalikan 1000 per 200. Berapa hitungnya? 400 ya? 400 Nah, itu. Kalau satu belum mencukupi ya, ternyata kalau satu, maka harus pakai berapa? Dua. Tambah. Ini tambah ini, ketemunya lebih dari ini ya? Ya. Pak, saya nggak mau pakai dua, saya maunya pakai satu. Boleh, pakai M12. Kita naikkan lagi, pakai ini M10 ya. Pakai M12 per 4 dikalikan 3,14 kalikan 12 kuadrat kali 1000 bagi 200. Nah, kira 565,4. Aman ya? Pakai berapa? M12. Wah, pertanyaannya, saya tidak mau menggunakan Bermes. Saya mau besinya lonjoran satu per satu. Hitungnya gimana? Sama persis. Mau pakai besi berapa? 10. ASST tunggal. Maka rumusnya 1/4 kalikan 3,14 kalikan 10 kuadrat. Kan kita belum tahu jaraknya kan? Jumlahnya berapa kan? Kita akan cari jumlahnya. Ini berapa? 7,53 milimeter. Mau pakai ro yang atas atau yang bawah? Kalau saran saya pakai ro yang bawah ya. Iya. Tapi kalau Pak saya nggak mau pakainya ro yang atas, boleh. Saya bolehkan. Boleh. Saya mau pakai yang mana? Yang bawah. Bawah ya. Berarti tinggal bagi dong. Kebutuhannya sekian. Saya punya ini. Satu besi itu ketemunya ini. Kalau kebutuhan saya 430, maka kita cari jumlah besinya. Bener nggak? Berarti caranya gimana? AS bagi ASST. Maka 430,8 dibagi 78,5. 5. Ketemunya berapa? 5,14
4, 8. Adik-adik, kalau ketemunya 5,4 maka dibulatkan ke atas jadi 6. walaupun ketemu 5,01 bulatkannya ke atas atau ke bawah? Iya. Ke atas. Atas kalau tulangan. Oke. Nah, kalau dengan 6 buah, 6 ya dulu. Kalau dengan 6 buah, 6, maka kita balikkan lagi rumusnya menggunakan 78,5. Berarti 6 dikalikan 78,5. Ketemunya berapa Mas? 471, sekian milimeter. Aman ya? Sudah aman sekali nih? Ya, aman. Aman. Berarti dengan 6 buah insya Allah sudah aman. Gambarnya gimana Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangannya kayak gini. Di dalam 1 jumlahnya ada 6. Yang ke sana gimana Pak? Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dalam 1 meter. Berarti diameter 10, jaraknya berapa? Nah, kita belum tahu. Maka 1 meter 1000 dibagi dengan 6. Nah, berapa? Kalau yang bonde kan enggak. Kalau yang bonde kan masuk ketemu ya jaraknya 200. Ya. Kalau ini kan kita belum tahu. Jaraknya berapa Mas? 16, Shit. Iya. 166,66. Ya berarti sekitar 17 cm. Jadi jaraknya ini berapa? Berarti mana tadi? Diameter 10 jarak 17. 17 boleh 16 ya? 16 atau 160. Berarti sejak ini jaraknya 160. 160. Yang pinggir nggak 160 ya? Atau salah satu nggak 160? Karena kan sudah digenep kan? Iya. Paham ya caranya membuat diameter 10 jarak 160? Paham? Kalau untuk prakteknya itu lebih baik yang 16 di tengah apa yang megar di tengah Pak? Kan jaraknya enggak 16 semua Di tengah. di tengah yang 16. Berarti yang megar tetap yang di pinggir-pinggir. Iya. Itu kan selisihnya enggak begitu banyak ya. Kalau biasanya itu kan antar ini biasanya sing kontraktor jadi kurang ajar. Wah, tadi memilih nama kok tak ajari balik ini. Buat apa? Ini tulangan ya. Ini tulangan. Ini ya. Diameter 16, diameter 16. Jaraknya berapa? 16 ya. Jarak 16. 16 itu saya tanya, as ke as atau pinggir ke pinggir? Pinggir ke pinggir. Pinggir ke pinggir. Kalau diameternya 10 berarti kan 1 cm. Berarti harusnya jarak 1 meter itu dikurangi berapa? 6 cm. Iya. Nah, ini lagi kamu makan ya. Jadi kan ini contohnya 1 meter. Tak taruh sini. Besinya itu di pinggir ditaruh di luar ini, atau ditaruh di tengah, atau ditaruh di dalam. Tengah. Di tengah kan? As kan? As. Berarti hitung as itu kan 16 di as tengah-tengah antara itu. Iya. Nah kalau di tengah-tengah kontraktor itu biasanya kurang ajar, hitungnya dari pinggir ke pinggir, bukan as ke as. Besok gue hitungnya as ke as ya, bukan pinggir ke pinggir. Iya. Insya Allah. Cowok. Aku ngomong mati-mati loh ini. Saya sudah ngomong mati-mati, ini nek melaksanakan jadi dosa urusanmu. Ya, gitu ya. Jadi kalau bisa, insya Allah sih bisa Mas. Kalau cuma 1 cm, 1,5 cm itu masih bisa tercover dengan 16 gitu. Ya mungkin karena intinya 166 ya kan nanggung sekali. Kalau bikin 17 penanggung, bikin 16 penanggungnya sudah bikin 16 sekalian. Nanti insya Allah tercover karena itu kan as-as. Ya tidak semuanya presisi sih, biasanya dilapangkan tidak semuanya presisi. Ini sebenarnya masih tak lanjut tapi saya nggak tega yang sudah ya. Oke, terima kasih adik-adik.
Selamat bekerja.